Faktanya hari ini itu adalah salah satu poinnya yang menyebabkan bagaimana kondisi generasi muda kita hari ini adalah salah satunya terjadi fenomena yang namanya fatherless. Fatherless. Kehilangannya sosok ayah. Oh. Ya, jadi kita itu hari ini kekurangan sekali yang namanya sosok ayah. Yes. Ayah itu artinya secara peran, secara tugas tanggung jawab itu yang menjadi problematis kita. Nah, sementara kalau tadi benar Al-Ummu Madrasatul Ula benar. Itu semua benar. Benar, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Yes. Ya, karena memang ibu dari mulai mengandung, dari mulai menyusui, ya kan, itu dia menjadi madrasah pertamanya. Tapi mencetak generasi, kita itu pengen anak kita itu menjadi apa itu bukan dari fase setelah lahir. Bukan dari fase setelah lahir. Iya, seorang laki-laki itu bahkan harusnya mempersiapkannya dari ketika mencari pasangan. Sebelum mencari pasangan. Iya, ketika mencari pasangan. Oke. Makanya kan ada 4 asbab kita mencari pasangan. Boleh karena hartanya, kecantikannya. ya kan? Boleh karena hartanya itu maksudnya bisa jadi mencari yang kaya bukan buat numpang hidup. Ya ini harus dirubah mindset. Jadi kalau misalnya orang biasanya kan, cari yang kaya biar bisa numpang hidup sama dia gitu kan. Atau istilahnya Iya, dia mau kondo aja kayak gitu. Kondo aja. Iya. mau kok malah disebutin. Ya kan? Nah, enggak, kita cari yang kaya tuh biasanya gini, orang kalau udah kaya, udah nggak banyak maunya, karena udah ngerasain, udah tahu. Oke. Tapi kalau orang biasanya yang belum kaya, biasanya begitu kaya, banyak maunya. Iya. Pertimbangan itu, misalnya. Terus ya berdasarkan nasab, cari orang yang punya kecerdasan, misalnya orang tuanya cerdas, dia juga cerdas. Ya, atau orang yang terpandang, misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja. Atau karena wajahnya. Oke. Karena kita mungkin ya namanya laki-laki juga pengen juga betah di rumah, ya kan? Pengen yang wajahnya itu enak dipandang, ya kan? Menyejukkan, menenangkan. Atau yang paling terakhir adalah karena agamanya. Nah, tapi kata Rasul apa? Kalau ada agamanya, yang lainnya beres. Itu maksudnya apa? Kan agamanya sama kan? Nah, ini percuma cantik kalau nggak punya agama. Iya, itu maksudnya apa? Percuma cantik kalau nggak punya iman. Akhirnya mengumbar kecantikannya di mana-mana, betul nggak? Betul. Kayak tidak asing. Sekarang banyak terjadi ya. Iya, banyak terjadi. Di rumah dia dasteran. Iya, Ke rumah. Ya, Make up-an. itu, ya kan? Nah, yang kayak gitu, Itu kan sama gitu ya. termasuk yang kaya misalnya. Yang kaya juga berbahaya. Kalau misalnya kalau misalnya dia kaya tapi tidak punya iman, wah, Dia akhirnya kan sombong. dia tidak mau taat sama suaminya karena bisa jadi ya dia kaya, dia punya Karena ada istilah tadi, hanya donatur yang boleh ngatur. Iya. Hanya donatur yang Iya. Begitu juga karena nasab dan yang lainnya. Artinya dari mulai mencari pasangan aja, seorang laki-laki itu harus tahu dia pengen punya keturunan seperti apa. Sudah benar gitu ya. Dia harus punya ini. Maka ketika dia menyiapkan itu, berarti dia sudah menyiapkan madrasah pertama. Sekolahannya lah misalnya. Iya, madrasah pertamanya itu disiapkan. Kalau misalnya orang yang suka tiktokan, yang suka pamer aurat, dipilih untuk jadi pasangan, maka dia sudah siap bahwa madrasah pertamanya ya kayak gitu. Iya. Kemungkinan nilai-nilai yang akan disampaikan, yang akan diajarkan kepada anaknya, ya bisa jadi Standar TikTok. standar itu. Iya. Pernah lihat nggak? Mungkin di sini teman-teman ya. Teman-teman pernah lihat nggak kondisi di mana seorang ibu melakukan tindakan tidak senonoh kepada anaknya sendiri? Anaknya masih bayi. Iya, Itu betul. ada. Kondisi itu ada, teman-teman. Dan ya seperti itulah kondisinya. Ketika kita salah dari mulai titik awal memilih Tempat madrasah tadi. Iya. itu yang menjadi ini. Maka apa? Buat saya yang paling harus kita ingat tuh ayat Az-Zariyat ayat 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa semuanya akan kembali ke sini. Semuanya akan kembali ke sini. Ketika kita itu menjadi laki-laki, ketika kita menjadi jomblo, ingat, jadi jomblo yang tetap tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Kalau menjadi seorang suami, maka menjadi seorang suami yang beribadah kepada Allah. Iya. Menikah itu apa? Ibadah. Betul. Menikah itu ibadah. Bayangkan akad yang durasinya nggak nyampe 1 menit. Ya. Satu tarikan napas. Satu tarikan napas. Saya terima nikahnya. Woy. Gimana coba Kang
tanda sudah terakhir belum? Sudah lama. Sudah lancar kan? Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Seketika segala aktivitas yang haram Menjadi halal. ya enggak? Iya. Segala aktivitas yang tadinya dosa menjadi pahala. Iya. Bahkan nanti istrinya tuh datang cuma capek mas, wah pahala bro. Geli aku. Iya kan? Lah iya. Makanya menikah itu ibadah. Maka kalau ibadah ya harusnya back kepada bagaimana caranya. Ya, ada tuntunannya ya. Ada tuntunannya. Makanya ini yang harus menjadi rule of the game, menjadi pondasi dasar buat kita seorang laki-laki, seorang ayah, haruslah semuanya itu mengarahkan kepada beribadah kepada Allah. Oke.